Suami saya adalah pangeran dari Beijing. Terutama dia sangat dingin terhadap saya. Hanya memberi uang, tidak menyentuh saya. Kemudian saya membuat akun tambahan untuk menggoda dia. Hasilnya dia mengeluarkan banyak uang untuk berkencan dengan saya. Harga 3 kali lipat, kebahagiaan 2 kali lipat. Tidak menyangka orang ini ketika diam-diam menggoda. Ternyata begitu naif. Setiap hari menggoda tepat waktu membuatku tergoda. Membuatku seperti terbakar. 2 bulan kemudian dia mengajak bertemu. Aku tahu hubungan cari uang ini akan segera berakhir. Aku langsung memblokir dia. Siapa sangka malam itu pulang ke rumah. Dia langsung mengikatku di tempat tidur. Botolku keras juga karena kamu. Keluar di sana. Kamu bilang mau tidur denganku harus ada uang. Aku juga sudah memberikan uang padamu. Sayang. Kenapa kamu tidak mencintaiku? Kamu bahkan bilang ingin menunggangi suamimu. Suamimu kan suka main ayunan. Malam ini kita coba saja biar seru ya. Apa sih ini, bro? Aku sudah bilang seperti itu sejak kapan? Suami saya ada sesuatu yang aneh. Saya curiga dia punya masalah di bidang itu. Saya bertanya pada Cantu. Belakangan ini bagaimana kesehatan dia? Dia mengerutkan kening, melirik saya lalu menghindar. Dari tatapannya, saya seolah melihat rasa penghinaan. Sebenarnya dengan postur tubuhnya ini, melihat saja sudah terasa sangat baik. Tapi juga belum tentu. Saya mencari di internet. Ada yang bilang orang yang terlihat semakin kuat, semakin rajin ke gym justru semakin tidak berguna. Merasa putus asa. Saya menelepon mengeluh kepada sahabat saya. Tim, kamu bilang saya sudah bisa dianggap menikah. Dan bahkan menikahi seorang pria yang luar biasa dan sempurna. Ibuku bertanya kapan aku akan punya anak dan bagaimana cara melahirkannya. Apa aku harus melahirkan sendiri? Apa aku makhluk hermafrodit? Lalu Tim juga ikut berkomentar. Tidak mungkin, kamu secantik itu. Tin. Saat dia melihatmu tanpa reaksi, hanya ada 2 kemungkinan. Apa itu? 1. Dia tidak bisa melakukannya. 2 adalah dia sudah punya orang lain di luar. Bagus. Analisisnya sangat masuk akal. Dim mengeluh. Tidak heran orang bilang, sekali masuk ke dalam keluarga kaya, dalamnya dalam seperti laut. Menurutku dia memberimu banyak uang seperti itu. Atau kamu pelihara seorang adik kecil di luar. Memelihara seorang pemuda segar juga terdengar menarik. Tapi tidak berani menanam kerang di luar. Meskipun rumah mereka 6 punya kedudukan sangat tinggi. Saya tidak ingin mati dengan cara yang menyedihkan. Jadi saya punya sebuah ide. Kalau bunga di luar harum, maka jadikan dirimu seperti bunga di luar. Saya buat akun cadangan. Dengan sengaja mengirim undangan pertemanan ke 6 Cantu. Pikir sejenak lalu tulis undangan. Kakak perempuan yang cantik dan kaya. Hanya ingin mencari seorang adik laki-laki untuk berpacaran. Ya ampun, dia langsung menerima permintaan berteman. Main berani sekali. Kenapa? Harus merayu sendiri. Terpaksa menahan diri untuk melanjutkan. Dia mengirimkan pesan. Bagaimana buktinya? Saya langsung membuka saldo dompet digital dan mengambil tangkapan layar untuk dikirimkan. Berkat dukungan dari 6 polisi, saya juga bisa berpura-pura menjadi nyonya kaya sedikit. Ya, tapi dia malah menjawab, saya tidak bicara soal ini. Ya ampun, apa saya harus mengirim foto? Mengirim wajah saya, itu dihitung apa ya? Selingkuh dengan suami sendiri? Mengingat wajah dinginnya, aku menggelengkan kepala. Setelah berpikir sejenak, aku hanya bisa mengirim 1 foto. Tulang selangka beserta pesan, adik, jadilah orang yang tidak serakah. Awalnya hanya sebatas itu saja. Kita bisa berkembang perlahan. Sejujurnya, Kak Chan hanya sedikit lebih muda dariku. Sebulan memanggil adik juga tidak ada salahnya. Di sana diam sebentar lalu membalas lagi. Kakak mau lihat apa? Kalau ada kesempatan, aku akan menggoda 6 adegan seperti ini.
Gimana aku bisa melewatkannya? Aku mengetik pesan dengan cepat. Ngece, perut, jalur ngah. Kamu pilih yang mana juga boleh. Maksud kakak kirim semuanya juga nggak apa-apa. Kakak nggak keberatan, kan? Dia menantui menggoda lagi. Bilang aku jangan serakah. Tapi aku malah serakah sampai begini. Tuinin, memang dia RT jujur. Tak lama kemudian, dia kirim foto perutnya. Aku terbelalak. Ini masih suami CEO yang biasa. Dinginnya sampai tak mau melirikku sekalipun. Ternyata di belakang dia berani begitu. Yang penting, badan di bawah kemeja itu ternyata keren banget. Tidak, aku tidak rela terus bertanya. Benarkah itu milikmu? Bukan foto yang diunggah di internet kan? Dia mengirim pesan suara. Suara yang menggoda sekaligus memikat. Jadi, kakak mau video itu? Bisa menunjukkan semuanya dengan bebas. Ya Tuhan, ini benar-benar suami saya. Sao. Ya Tuhan, seharusnya saya sudah bisa menikmati semua ini. Hati saya mengeluarkan air liur. Mata saya juga mengeluarkan air liur. Meskipun nadanya agak berbeda dari gaya dingin yang biasanya santai. Tapi suara ini nggak bisa salah. Ya, saya konfirmasi ini barang asli. Saya berani mengirim pesan lagi ke adikmu. Beri dia uang. Kalau begitu, dia bisa memberi apa ke saya? Ya, berapa umur kamu? Saya tahun ini 35 tahun. Cocok dengan umur yang tepat. Suka tubuh yang muda dan penuh semangat. Dia diam sangat lama. Lalu mengirimkan sebuah foto close-up. Tangan yang sedang memegang rokok. Sangat mematikan. Bagaimana dia tahu aku suka tangan? Dia terus menggoda aku. Kakak perempuan atau kakak langsung datang cari aku saja. Aku buka pakaian di tempat untuk kakak lihat. Atau kamu juga bisa melepas sendiri. Sudah 6 jam pulang ke rumah. Masih dengan ekspresi dingin itu. Tapi ada satu hal yang aneh. Meskipun tidak suka padaku, tapi walaupun sibuk, dia selalu pulang ke rumah. Pembantu sudah menyiapkan makan. Dia melepas jaket, cuci tangan, lalu duduk. Foto perut berotot itu masih memperlihatkan bagian pinggang. Benar itu celana yang dia pakai hari ini. Aku menatap tanganmu dengan tajam. Mengamati dengan seksama. Memang foto asli di tempat kejadian. Kenapa? Aku terkejut. Menunduk merasa seperti tertangkap basah. Bingung berkata tidak ada apa-apa. Makan cepat, makanannya jadi dingin nanti. Dia hanya menjawab dengan suara, Bahkan saat makan pun dia terlihat anggun seperti itu. Tiba-tiba saya teringat pada rekaman. Suara yang dia kirimkan kepada saya setelah itu. Kakak, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Biarkan saya mendengar suaramu sedikit. Bolehkah? Kakak, saya ingin melihatmu. Bolehkah? Atau kita lihat satu sama lain saja? Tidak bisa berpikir lagi. Semakin dipikir aku semakin tidak bisa diam. Saat itu Enam Cantu tiba-tiba berbicara. Kenapa wajahmu merah begitu? Panas ya sampai dia bilang begitu. Aku malah semakin merasa wajahku memanas. Aku langsung berdiri. Panas sekali, aku mau mandi dulu. Kamu terus makan saja, aku tidak lapar. Berlari dengan tergesa-gesa. Aku memegang pakaian dan ponsel. Lalu bersembunyi di kamar mandi. Baru saja bersiap mandi dengan sungguh-sungguh. Ponsel tiba-tiba bergetar memberitahu ada pesan baru. Kakak perempuan, aku sedang mandi. Mau mandi bareng nggak? Tak lama kemudian muncul sebuah foto perut. Di bawah kemeja ada pinggang yang ramping. Dipadukan dengan bahu yang lebar. Sial, dia jago banget menggoda seperti ini. Akhirnya dia sudah menikah berapa kali? Aku panik langsung mematikan telepon. Orang ini punya 2 orang di satu rumah. Tidak saling campur, tapi terus-menerus menggoda satu sama lain. Sungguh tidak bisa membayangkan. Hari kebenaran terungkap. Apakah aku seperti dia yang dicabut uratnya? Tapi jujur saja. Seorang petugas polisi dengan wajah dingin tanpa nafsu. Tapi diam-diam menggoda seperti ini. Sungguh sangat menarik.
Kontras yang kuat ini membuatku meskipun ingin berhenti, tidak bisa berhenti. Apakah dia suka tipe wanita yang sedang aku pura-purakan? Kenapa saya memukul paha BP sekali? Dia suka perempuan dewasa yang harus punya uang. Sikapnya yang belak-belakan dan tahu cara menggoda. Selera juga memang unik, tapi semakin dipikirkan, semakin terasa ada yang aneh. Antara saya dan dia, siapa sebenarnya yang berselingkuh ini? Setelah mandi, saya melihat pesan baru dari dia. Apakah kakakmu seorang penipu? Saya terkejut, mengira saya sudah ketahuan. Tapi setelah dipikir-pikir, jika dia masih memanggil saya kakak, berarti ini belum sampai pada jalan buntu. Apa yang kamu tipu saya? Menipu perasaan saya? Tidak mungkin perasaan itu ada yang berharga. Kamu hanya ingin menipu uang saja. Tapi dia terlalu belak-belakan sampai membuat saya terdiam. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Kakak kan bilang tidak kekurangan uang, kenapa? Kalau kamu butuh uang, aku bisa kasih kamu. Uang yang dihabiskan seperti ini ya. Tentu saja, pada dasarnya, setengah dari uangnya juga milikku. Tidak mengerti kenapa saya merasa kesal. Dengan diri sendiri juga, aku suka kalau kamu mau mencintaiku. Berapapun uangnya aku siap. Aku menggoda dia balik. Kamu tidak kekurangan uang, tapi kalau mau tidur denganmu harus bayar. Aku kira kamu orang yang mudah seperti itu. Di zaman sekarang, jika saya tidak yakin dia benar-benar kaya, saya akan mengira dia sebenarnya penipu. Saya mengirimkan nomor rekening kepada dia, menggunakan nama seorang teman yang tidak dia kenal. Ya ampun, benar-benar berani bertaruh. Hanya sebuah foto tulang. Tulang hijau saya dihargai sampai 100.000 yuan. Padahal setiap bulan saya harus bekerja keras di rumah. Baru dapat 100.000 yuan. Apakah ini agak memalukan? Saya segera memperkuat keyakinan. Uang tetaplah uang. Tidak ada yang besar atau kecil. Suami tetaplah suami. Tidak bisa dibedakan berat atau ringan. Harus berusaha 2 kali lipat. Itu adalah prinsipnya. Saya merasa akhir-akhir ini ada yang aneh dengan Nam Kiang Su. Dia masih dingin seperti biasa. Pulang kerja langsung ke rumah. Tapi aku selalu merasa ada pandangan tersembunyi di rumah yang mengawasi aku. Tapi selain dia, di rumah hanya ada pembantu yang memasak dan membersihkan. Mungkin bahkan tidak ada hantu sekalipun. Dia mengintip aku, jadi aku juga mengintip balik. Selain pekerjaan dia tetap bekerja. Bekerja, tunggu dulu. Aku akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Kenapa dia semakin sering pulang ke rumah? Bahkan bekerja di rumah. Semakin dipikirkan semakin panik. Jangan-jangan dia sudah menemukan sesuatu yang aneh. Dalam mimpi aku bahkan melihat diriku tertangkap basah. Saat sedang menggoda, dia menangis dan berlutut memohon untuk dimaafkan. Saya berpikir sejenak, lalu duduk di sofa. Diam-diam melihat pria yang sedang bekerja di dalam ruangan. Pintu tidak tertutup. Saya bisa melihat punggungnya yang sedang bekerja keras. Jantung berdebar. Saya membuka jendela chat dengan orang yang dicatat sebagai anak anjing. Sedang apa? Sosok Kia berhenti sejenak, mengambil telepon di meja lalu menjawab. Sedang bekerja. Kalau tidak telepon kakak, nakal ya. Aku berbaring tengkurap di sofa melihat dia sedikit menggeleng. Kakakmu sedang bekerja. Sudah rindu kamu ya? Aku langsung mengirim pesan. Sudah rindu perut berototmu. Aku masih menatap dengan saksama. Tiba-tiba 6 orang berdiri. Saya terkejut dan segera berbalik berpura-pura menonton TV. Sama sekali tidak menyadari layar sedang menayangkan Peppa Pig. Saya mendengar suara keras pintu kamar ditutup. Tidak ada lagi yang bisa ditonton. Tapi tepat saat itu telepon bergetar. Panggilan dari video masuk. Saya panik mematikan suara dan segera menolak. Kakak tidak ingin melihat perut six-pack kan? Aku kirim video tapi kakak tidak berani menerima. Kakak sudah tua, lihat gambar bergerak saja sudah cukup. Di sana sangat kompak.
Tak lama kemudian sebuah foto perut six-pack dikirimkan. Suamiku memang pria pendiam tapi tahu cara menggoda. Bentuk tubuhnya luar biasa, tapi dia punya hobi, terutama suka wanita yang lebih tua. Kakak mau lihat apa lagi? Pantatku tidak ragu sedikit pun. Tapi dia masih menjaga sedikit harga diri. Kakak, itu harus kakak yang meraba sendiri. Tapi permintaan dia mulai meningkat. Kakak, jadi aku juga ingin lihat kakak. Bagaimana? Selalu menyembunyikan. Apa mungkin kamu benar-benar pria? Aku marah sampai gila. Raih ponsel itu. Langsung ambil foto kakimu dan kirim ke dia. Di sana dia kembali mengirim pesan. Jadi kamu sedang menggoda aku, kan? Tapi kenapa kamu tidak mau panggil Vi? Menjadi wanita memang melelahkan. Terutama saat bertemu pria yang gigih. Seperti ini, aku hanya menginginkan cinta yang tulus. Video ini terasa tidak nyata. Pasangannya sepertinya langsung mengerti. Lalu transfer 100.000 ke akun Kia. Kalau begitu, kakak kita serius ingin berpacaran. Aku tidak kekurangan uang, hanya sedikit kekurangan cinta. Akhir-akhir ini saya merasa sangat bersalah. Dari seseorang yang hanya suka menggoda, dia mulai berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Ini membuktikan dia benar-benar serius. Saya mulai merasa hati saya tersiksa. Saya berpikir, cara tercepat untuk mengakhiri cinta yang sia-sia ini. Jadi saya mengganti strategi, menjadi orang yang sangat tamak dan haus nafsu. Kadang-kadang mengirim pesan mengganggu dia. Kata-katanya juga semakin berani. Hasilnya dia tidak hanya sepenuhnya menerima, tapi juga mengirim uang semakin murah hati. Sampai suatu hari dia mengirim pesan kepada saya. Kakak perempuan bilang 2 bulan masa percobaan. Sekarang, apakah kamu merasa sudah memenuhi syarat? Ayo kita bertemu. Hari itu hanya saya buat-buat saja. Tapi dia mengingatnya dengan jelas. Bahkan menandainya di kalender setiap hari. Tapi saya tahu, sudah saatnya untuk mengakhiri cerita ini. Di kepala masih terngiang kata-kata yang berani, yang sudah aku katakan padanya beberapa malam sebelumnya. Kemudian aku langsung mengirim pesan. Dia sudah tua, meskipun dia suka aku, tapi kita tidak cocok. Hapus saja. Lalu aku langsung memblokirnya. Malam itu aku tidur nyenyak. Tiba-tiba merasa haus. Aku ingin berbalik dan bangun. Tapi aku tidak bisa bergerak. Tanganku terikat erat. Dalam kegelapan, aku bisa mendengar detak jantungku yang kacau dengan jelas. Di tengah kepanikan, sebuah suara terdengar di telingaku. Kakak perempuan bilang kalau mau tidur denganku harus bayar. Aku juga sudah memberikan uang padanya. Dia bahkan bilang ingin naik ke tubuhku dan membuat keributan. Malam ini coba lihat bagaimana. Kenyataannya membuktikan aku memang orang bodoh. Dia bisa menerima permintaan pertemanan dengan segera. Itu berarti dia sudah memperhitungkan semuanya. Tapi dia malah berpura-pura di depanku. Lebih dari itu, dia memainkan perannya dengan baik selama 2 bulan. Aku pertama-tama minta maaf. Kemudian memohon untuk dimaafkan. Akhirnya hanya bisa menangis. Aku tidak pernah berpikir bahwa candaan-candaanku. Sampai akhirnya aku benar-benar menungganginya. Aku malah jadi sangat pasif. Sampai semuanya reda. Aku sangat lelah sampai tidak mau bergerak. Sudah haus sejak tadi. Tenggorokanku seperti terbakar. Kamu tahu sejak kapan aku tidak mengungkapkan rahasia? Dia membopongku ke kamar mandi untuk membersihkan aku. Sekarang aku juga tidak punya tenaga untuk melawan. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Tapi kata-katanya membuat saya terkejut. Saya selalu berpikir kamu membenci saya menikah hanya karena kecocokan umur. Saya sangat ingin tahu sebenarnya kamu memikirkan apa tentang saya. Dia menambahkan 2 kalimat lagi. Hanya saja tidak menyangka kamu akan seliar ini. Tapi harus diakui saya sangat menikmatinya. Anggap saja saya menggali lubang lalu melompat ke dalam sendiri. Belum sempat menikmati sudah habis dimakan.
Tapi hubungan antara saya dan Nam Cantu sudah berubah. Maaf tadi malam agak kasar. Nanti tidak akan seperti itu lagi. Saat dia mengucapkan kalimat itu, wajahku memerah dan jantung berdetak kencang. Sedangkan dia serius mengoleskan obat untukku. Dia melanjutkan bicara, dengan nada tulus dan rincin sampai menakutkan. Aku hanya terus berkeliling di depanmu. Tapi aku tidak bisa menyentuhmu. Sedikit tidak bisa menahan diri. Kepalamu tidak bisa dikendalikan. Aku marah hanya sedikit bergerak. Lalu sakit sampai mati hidup kembali. Tangan saya tanpa sengaja menjepit tangannya. Aku langsung gugup duduk. Tidak apa-apa, sejak kecil kesehatan saya sudah baik. Tapi kemudian saya tiba-tiba bereaksi dan langsung bertanya. Tunggu dulu, kamu bilang saya dibenci. Bagaimana kamu tahu saya dibenci? Tapi dia juga tidak kalah terkejut. Apa mungkin bukan begitu? Dulu ketika pergi bersama kakek ke rumahmu, saya pernah mendengar kamu berkata di halaman rumahmu. Aku bilang bahwa aku tidak ingin dipaksa menikah. Yang paling aku benci adalah pernikahan yang diatur. Jika Ai berani memaksaku, aku lebih baik mati daripada itu. Aku sama sekali tidak ingat pernah mengatakan itu. Tapi dengan syarat 6 surat ini, dengan wajah ini, bagaimana dia bisa berpikir bahwa aku merasa tertekan? Dipaksa, sih. Apakah itu karena kamu terlalu kurang percaya diri pada diri sendiri? Aku mulai merasa agak kesal. Aku tidak ingat jelas saat itu ngomong dalam situasi apa. Tapi dulu kakekku pernah bilang, pernikahan harus diputuskan oleh orang tua. Bahkan pria pun tidak perlu bertemu sebelum menikah. Tentu saja aku tidak setuju. Karena aku tidak ingin diriku hanya menjadi barang pertukaran kepentingan. Ibu saya pernah bilang bahwa kamu adalah orang yang dipilihnya dengan sangat teliti. Dia mengamati kamu selama waktu yang lama. Bahkan ingin datang ke rumahmu untuk mempertemukan. Tapi belum sempat melakukan apa-apa. Kamu sudah tiba-tiba melamar. Ibu bilang saya harus hidup dengan baik. Mengatakan bahwa kamu adalah pria yang baik. Dia menatap saya dengan serius. Kamu terus berpikir bahwa istrimu membencimu. Bahkan sampai ingin mati. Tentu saja kamu tidak bisa percaya. Aku tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung berkata, jadi kamu menikahiku dan terus bersikap dingin padaku. Seorang polisi ganteng besar di depan mata. Tapi aku tidak bisa menikmatinya. Dia tersenyum untuk menyenangkanmu. Kamu salah besar. Aku antar kamu makan. Ya, mau makan apa? Aku pesan tempat. Tapi sekarang aku nggak mood makan. Aku mau tidur. Capek banget. Kamu anggap aku apa sih? Di kantor kamu juga eksploitasi karyawan kayak gini. Ya, tapi siapa sangka dia malah belajar cara melawan. Kamu nggak eksploitasi karyawan. Kamu cuma suka eksploitasi aku aja. Tapi kemudian sangat cepat setelah itu, dia kembali berbaring dengan patuh. Memelukku dan tidur. Dia berbaring bersamaku sebentar. Nanti dia akan menyiapkan makanan. Aku tidur dengan nyenyak hingga dunia terasa terbalik. Sampai aku terbangun, hari sudah sore. Keluar dari kamar, aku melihat dia masih di rumah. Kenapa kamu belum pergi bekerja? Istri kamu tidak sehat. Tentu saja kamu harus di rumah merawatnya. Tidak apa-apa, hari ini aku bekerja dari rumah. Mungkin karyawan di perusahaan malah berterima kasih padanya. Dia melihatku lalu tiba-tiba menoleh pergi. Seperti agak malu. Kamu pergi panaskan makanannya untukku. Saat itu saya baru bereaksi. Saya mengenakan piyama tipis tanpa bra di dalam. Belum lagi ada jejak samar di leher saya. Saya buru-buru mengenakan jaket lalu duduk makan. Pembantu sudah menyiapkan semua makanan favorit saya. Melihat saya tidak bersemangat, dia bahkan secara aktif menyuapi saya. Tiba-tiba saya ingin menggoda dia. Jadi aku pura-pura menjadi Theo sesuai pesan sebelumnya. Adik laki-laki, aku mau duduk di pangkuanmu makan nasi. Dia adalah orang yang berani menggoda aku di WeChat. Tapi saat ini wajahmu memerah.
Kamu bilang jujur, kan? Kalau tidak jujur, bagaimana? Aku mendukung daguku sambil menatap dia. Tidak hanya itu, kakak masih ingin sambil makan sambil meraba perut dan dada aku juga. Kenapa dulu kamu bilang sekarang malah mau tidak mengaku? Kamu mau makan abis kakak lalu mengibas tangan dan lari, kenapa tidak? Sekarang aku sudah mengerti. Aku memang menggali lubang lalu melompat sendiri. Apalagi lubang yang dalam tidak bisa naik lagi. Dia tiba-tiba tertawa lalu berdiri. Teham Tin, kemarin adalah pertama kalinya kamu. Awalnya aku berencana menahan diri beberapa hari lagi agar kamu istirahat. Tapi sekarang justru kamu yang minta. Aku tidak bisa tidak memenuhi. Iya, bukan maksudku benar-benar ingin makan saja. Aku langsung mengubah nada suara. Ingin mundur. Dia mengangguk pelan, lembut menenangkanku. Iya, aku juga cuma ingin makan saja. Baiklah, kamu makan milikmu, aku makan milikku. Kemudian dia tiba-tiba mendekat dan memeluk saya. Saya benar-benar jatuh ke dalam pelukannya. Saya pikir dia adalah orang yang pemalu. Ternyata saya yang tidak bisa menahan diri. Dia benar-benar melakukan apa yang saya katakan. Mengangkat saya ke pangkuannya dan dengan mudah melepas baju. Dia memberi isyarat. Saya langsung terkejut. Kakak, jika kakak tidak mau makan, biarkan saya makan dulu ya. Akhir-akhir ini aku sering tersenyum sendiri. Aku selalu berpikir bahwa hubungan antara aku dan dia seperti sebuah cerita roman. Aku seperti Cinderella dalam dongeng. Sedangkan dia adalah pangeran yang mencintaiku dengan tulus. Tapi kenyataannya dia malah memberiku pukulan telak. Sejak dia mengaku jantan, aku langsung membuat aturan untuk 6 adegan surat menyurat. Setiap minggu harus ada beberapa hari tidur sendiri. Kalau tidak, saya takut tidak akan punya waktu istirahat. Hingga saat bekerja pun saya terus menguap dan mengangguk-angguk. Hari ini dia mengajak saya makan malam. Katanya ingin memperkenalkan saya kepada teman-temannya. Dan khusus meminta saya berpakaian cantik sedikit. Saya pikir hanya ada 1 atau 2 teman. Tak disangka, di sana ternyata sekelompok besar. Begitu melihatku, matanya bersinar cerah. Kembali ke sini, dia secara aktif mendekat dan menggenggam tanganku. Kemudian memperkenalkan kepada semua orang. Ini istri saya, Teham Tin Hoi. Langsung ada yang berisik dan menggodanya. Wah, kamu menyembunyikan istrimu dengan sangat baik. Meskipun begitu, orang-orang berkata apapun, kamu juga tidak mau membawanya keluar. Hari ini akhirnya juga memperlihatkannya pada kami. Katanya disembunyikan rapat-rapat, memang cantik sekali. Dia yang inisiatif membela saya. Dia pemalu, sekarang malah membuat semua orang jadi kenal. Kebanyakan teman-temannya cukup ramah. Hanya ada seorang gadis berambut pendek bernama Teng Ha, yang meninggalkan kesan khusus padaku. Dia selalu ceria, mengatakan saya adalah saudara dengan mereka. Ayo, minum 1 gelas. Semua orang bilang dia blak-blakan dan terbuka. Tapi saya agak waspada, karena selama pesta dia terus-menerus melirik saya. Setiap kali saya meliriknya, dia langsung menghindar, membuat saya tidak bisa tidak curiga. Apakah aku sedang berpikir terlalu banyak? Tapi sangat cepat, aku menyadari aku tidak salah lihat. Karena saat aku pergi ke kamar mandi, dia langsung menghadangku. Aku benar-benar tidak mengerti, kenapa petugas itu benar-benar mengantarnya. Apakah aku tertawa dingin seperti itu? Karena tidak mengajakmu Theo, jadi kamu merasa sayang ya? Dia tersenyum canggung padaku dan Cantu hanya saudara. Tidak seburuk yang kamu pikirkan. Aku mengernyitkan alis melihatnya. Teman-teman tadi semua memanggilnya Nam Cantu. Hanya kamu yang memanggil Cantu. Cantu. Kamu itu saudara seperti apa sih? Kamu, dia marah. Baru saja hendak membantah tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu tahu kenapa aku dinikahkan ke keluarga mereka? Jantungku berdebar kencang. Dia sudah mempersiapkan dari dulu. Dan aku tidak bisa tidak mendengarkan.
Menghentikanku bukankah untuk membicarakan hal ini? Kalau begitu jangan bertele-tele lagi. Teng Ha tersenyum puas karena ayahnya sudah meninggal. Ibu kamu memaksa 6 cantu menikahimu. Aku terus bertanya dengan jelas. Jangan setengah-setengah. Dia malah tertawa semakin sombong. Kamu pikir mereka benar-benar mendoakanmu? Dalam hati mereka semua membencimu. Seseorang sepertimu, berdasarkan apa kamu bisa menjadi istri 6 cantu? Kamu sama sekali tidak pantas. Dia mendekat beberapa langkah dan mendekat ke telinga saya. Dia tidak mau tahu cara tidak pulang bertanya kepada ibunya. Ayahnya hanyalah meninggal di perusahaan keluarga mereka. Ibunya langsung membuat keributan, menuntut uang dan memaksa dia menikah di sana. Akhirnya dia menyimpulkan, seluruh keluarganya adalah parasit, dan dia adalah cacing terbesar. Sampah seperti kamu bisa menjauh dari dia, kan? Dia sebenarnya melakukan apa? Salah dan harus mengorbankan seluruh hidupnya untukmu. Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wajahku pucat. Ketika ayah mengalami masalah, aku hanya tahu itu adalah kecelakaan mobil. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan sudah ditangkap dan bahkan harus dipenjara. Kenapa sekarang ini berhubungan dengan perusahaan mereka 6? Saat itu saya baru saja lulus dari universitas. Bekerja di kota lain. Ketika berlari pulang ke rumah, saya hanya bisa menangis terseduh di depan 09 ayah. Ayah sangat mencintai saya, mencintai sampai orang lain pun tidak bisa menahan diri untuk menyalahkan dia. Waktu itu setelah menyelesaikan pemakaman, saya butuh waktu yang lama untuk kembali stabil. Tapi tidak lama setelah itu saya menikah dengan 6 cantu. Merasa tujuan saya telah tercapai. Teng Ha tersenyum puas. Teham Tin Hoi, kalau saya akan menjauh dari cantu. Jangan melekat seperti lem pada luka lagi. Dia tidak berutang apa-apa padamu. Saya berusaha tetap tenang menjawab. Jadi apa? Sekarang dia mencintai saya, mencintai kamu. Dia memandang saya dari atas ke bawah. Tatapan penuh penghinaan. Lihat juga lumayan. Pasti juga tahu banyak cara untuk menggoda, kan? Saya tersenyum dingin pada Teng Ha. Masalah antara saya dan 6 cantu. Itu urusan pribadi kami. Kamu tidak berhak ikut campur. Kamu mengusik aku. Bukankah karena aku duduk di posisi istri dia? Aku mendekat tanpa menunjukkan kelemahan. Tapi sayangnya, 6 adegan seperti itu bagus sekali. Aku sama sekali tidak akan menyerah padanya. Dia ingin bersaing. Juga harus lihat apakah saya setuju atau tidak. Sudah. Saat ini Teng Ha memang adalah tipe wanita kasar seperti yang dia klaim sendiri. Dia mengangkat tangan hendak memukul saya. Tapi tangan itu belum sempat turun. Sudah ditangkap oleh sebuah tangan dari belakang. Teng Ha, kamu sedang apa? 6 petugas polisi muncul. Teng Ha marah. Petugas polisi. Jelas keluarganya sudah memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kamu masih? Teng Ha, diam. Ini pertama kalinya aku melihat 6 Cena itu marah seperti ini. Dia langsung menunjukkan sikapnya kepada dia. Teng Ha, saya tidak ingin mendengar kamu berbicara sembarangan. Di depan istri saya lagi. Kalau tidak, saya akan sangat marah. Teng Ha kesal dan pergi. Sementara saya tiba-tiba merasa sesak. Mata saya berkunang-kunang. Cena itu tetap lembut seperti biasa. Kamu tenanglah. Tarik napas dalam-dalam. Jangan takut. Aku ada di sini. Dia sepertinya takut aku tidak percaya. Lalu mendekatkan telinga dan berbisik. Jangan percaya dia. Aku benar-benar mencintaimu. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Akhirnya aku juga jatuh sakit. Tidak tahu apakah karena berdiri di depan jendela. Koridor terlalu lama hingga terkena angin. Atau karena kata-kata Teng Ha membuatku hancur. Aku sudah berkali-kali ingin mengangkat telepon. Menghubungi ibu untuk bertanya dengan jelas. Tapi akhirnya tidak cukup berani. 6 cantu selalu ada di sampingku dengan lembut menenangkan aku.
Dia tidak tahu kenapa dia tahu tentang hal ini. Tapi dia benar-benar salah bicara. Ayahmu memang mengalami masalah di perusahaanku. Seorang pekerja di CA diam-diam minum alkohol saat makan siang. Berpikir tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi malah menyebabkan kecelakaan menabrak ayahmu. Perusahaan mengganti uang untuk keluargamu. Sebenarnya itu hal yang harus dilakukan. Karyawan yang mengalami kecelakaan di perusahaan. Itu adalah tanggung jawab perusahaan. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah bilang, aku suka kamu sejak lama. Aku tidak peduli dengan orang lain. Tapi aku benar-benar tidak tahu kenapa. Setiap kali dia jatuh hati padaku, aku bisa merasakannya. Bukan pura-pura, percayalah padaku. Kita akan baik-baik saja. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang dikatakan Enam Cantu benar. Tapi saat ibu menelepon dan bertanya apakah aku baik-baik saja, saya tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya langsung. Ibu diam sangat lama lalu akhirnya mengakui, ayahmu mengalami kecelakaan. Perusahaan harus bertanggung jawab, itu sudah pasti. Dia adalah tulang punggung keluarga. Sedang bekerja keras tapi malah meninggal karena kecelakaan. Kamu bilang ibu harus bagaimana? Saya bisa dengar ibu masih sangat sedih. Tetapi dia tetap melanjutkan bicara. Ketika ayahmu masih hidup, ayah dan ibu merasa Enam Cantu adalah anak yang sangat baik. Tetapi keluarga kita dan keluarga mereka sangat berbeda jauh. Siapa ibu yang berani memikirkan hal itu? Tetapi ketika ayahmu meninggal, ibu sangat panik. Waktu itu ibu memarahi mereka. Tetapi Enam Cantu berkata bahwa dia akan bertanggung jawab sampai akhir. Ibu menyalahkan dia hanya bisa bicara kosong. Ayah sudah meninggal. Keluarga kita harus bagaimana? Kamu belum menikah. Nanti bagaimana? Hasilnya dia bilang dia akan menikahimu. Sayang. Ibu memang agak egois. Aku mendengar suara ibu yang tersendat. Kalau dulu, ibu pasti tidak berani memikirkan hal ini. Tidak, jika itu sebelumnya, ibu tidak akan membiarkanmu menikahinya. Kalau keluarga mereka mengganggu, bagaimana? Tapi pada saat itu, di rumah hanya ada ibu sebagai wanita. Dia merasa Enam Cantu benar-benar adalah orang yang sangat layak untuk diandalkan seumur hidup. Tapi keluarga mereka setuju, kan? Ini harus tanya suamiku dulu. Awalnya keluarganya 0 rupiah. Tapi dia pulang dan meyakinkan mereka sebentar. Jadi masalah ini langsung diputuskan. Dengar sampai sini ibu agak khawatir. Bukan waktu yang tepat. Tiba-tiba kamu tanya soal ini buat apa? Ada masalah apa antara kamu dan Enam Cantu? Ditanya ibu seperti itu. Tiba-tiba aku teringat dengan sikap arogan dari 6 adegan surat. Di tempat tidur, wajahku langsung memerah. Satu-satunya masalah, mungkin karena dia terlalu bersemangat di malam hari. Ya, Mama, jangan terlalu khawatir. Aku buru-buru menenangkan. Aku cuma mau tanya dengan jelas. Tidak ada apa-apa kok. Sekarang, 6 adegan surat sangat baik padaku. Kami baik-baik saja. Tapi ibu masih belum tenang. Apa kamu benar-benar bilang begitu? Ibu tahu keluarga kita sangat berbeda. Iya, ibu tenang saja. Dia benar-benar baik padaku. Aku tidak merasa tertekan sama sekali. Hanya saja aku penasaran dengan keadaan dia. Kenapa dia memilih untuk menikahiku? Ibu sepertinya sudah percaya pada apa yang aku katakan. Tapi karena sayang pada putrinya. Kurang dari setengah bulan kemudian ibu datang sendiri. Waktu itu 6 petugas sedang menekan saya ke sofa. Dia terus-menerus menciumnya tangan. Dia juga tidak mau diam sedikit pun. Tas yang saya beli juga berantakan di lantai dapur. Tidak ada waktu untuk membereskan. Begitu saya dibuatnya pusing. Ibu saya tiba-tiba mengetuk pintu tanpa pemberitahuan. Kami berdua terkejut dan langsung berhenti. Saya sedang kesal, karena 6 Kiansu tidak tahu memilih waktu dan membuat keributan. Tapi melihat wajahnya yang kaku,
dan canggung saat ini. Saya merasa sangat puas. Saat ini 6 Qiansu dengan patuh berdiri. Lalu aku secara tak terduga menarik lehernya dan mencium dengan sangat dalam. Bahkan mendekatkan telinganya. Dengan suara yang penuh pesona. Aku mencintaimu, ingin jatuh, ingin jatuh. Aku jarang mengucapkan kata-kata ini. Biasanya dia yang memaksa aku. Karena itu, langsung saja tatapan dia berubah. Tapi tepat saat itu aku mendorong dia dan memperbaiki pakaiannya. Berjalan santai menuju pintu. Ibuku sudah datang. Kamu istirahatlah sebentar. Saya berjalan dengan penuh kepuasan. Dia memang terlihat sedikit kesulitan. Ibuku masuk ke rumah sambil membawa banyak acar buatan sendiri. Begitu masuk, dia langsung menegurku. Sekarang sudah segini tapi kamu belum masak. 6 Xiao 6 bekerja seharian merasa lelah. Kamu juga harus tahu merawat orang lain. Saya langsung melirik ke arah 6 dengan tajam. Saya jelas sudah berniat untuk memasak. Tapi baru saja masuk ke dapur. Dia sudah menyelinap dan memeluk saya dari belakang. Tangan saya tidak bisa lagi memegang tas belanja. Malah sibuk menyalahkan dia. Setelah itu saya diangkat olehnya ke sofa. Tapi sekarang melihat dia dimarahi ibu saya merasa sangat puas. Saya mengangguk dengan serius. Ibu benar, itu salahku karena aku pergi memasak nasi. Ibu sudah datang dan tinggal bermain selama 2 hari ya. 6 Cantu juga sangat antusias. Benar, Ibu. Ibu tinggal sedikit lebih lama juga bisa menemani Tin Hoi. Kamu bisa mengajak kalian berdua jalan-jalan lagi. Ibuku setelah aku rayu cukup lama akhirnya setuju. Tapi tak lama setelah itu, 6 petugas keamanan menyadari ada yang tidak beres. Karena malamnya aku terus menempel pada ibu. Sudah lama aku tidak bertemu ibu. Kita tidur bersama saja, ibu. Biar bisa cerita-cerita sedikit. 5 hari kemudian baru saja mengantar ibu pergi. Saya sudah ditarik ke pelukan oleh 6 penegak hukum. Bahkan dia sempat menepuk ringan bokong saya. Bilang, di mana kamu salah? Kamu salah di mana sih? Kamu sengaja kan? Dia mengangkat alisnya melihat saya. Setiap hari kamu bolak-balik di depan saya. Tapi saya tidak bisa menyentuhmu. Kamu yang memanggil ibu, kan? Benar-benar bukan ibu yang menyerbu. Dia tidak memukul keras, tapi sangat cepat mulai mengepalkan tangan. Aku mulai terengah-engah. Baiklah, kamu salah. Aku lapang dada memaafkanmu. Dia benar-benar melepaskan tangan. Baiklah, jadilah anakku ya. Cepat banget, apa? Bukan cepat Dao. Dia kembali mulai bergerak tangan. Kalau mau punya anak, pertama-tama harus latihan dulu. Dalam keadaan setengah sadar, aku kembali mendengar dia berbisik di telinga. Pergi ke perusahaan, kerjakan di sana. Kalau kamu takut ribet, kita tidak akan mengungkapkan hubungan ini. Bagaimana? Bagaimanapun juga, kamu harus mengawasi aku sedikit. Ini adalah kesadaran seorang pria. Aku siap mengorbankan semua ruang dan waktu pribadiku. Demi kamu, Tiu Tim. Akhirnya aku mengerti mengapa 6 Cantu ingin aku bekerja di perusahaannya. Saat istirahat makan siang, aku berdiri di halaman perusahaan. Menghubungi sahabatku. Kenapa begitu? Bukannya bilang akan menyiapkan pekerjaan untukmu. Yang santai. Tiu Tim bilang langsung. Tapi aku curiga. Mungkin dia tidak tahan. Ingin punya orang untuk mengisi daya kapan saja. Di mana-mana. Ini sedang di tempat umum. Bisakah kamu lebih serius? Meskipun apa yang dia katakan sangat benar. Pekerjaan saya sebagian besar adalah mengumpulkan 10 dokumen dari departemen, memberikannya untuk dia tanda tangan dan mengembalikannya ke masing-masing tempat. Tapi selain harus melalui proses pemeriksaan, meninjau juga tidak sulit sama sekali. Satu-satunya hal yang patut disebut adalah saya harus sering masuk keluar kantor 6. Cantu serius apapun. 6 Tiu Tim tersenyum licik. Sekarang kamu terus saja masuk ke ruang kerjanya. Ceritakan,
Apakah dia benar-benar tidak menyentuhmu sama sekali? Sao, aku tidak bisa membantah lagi. Sebagian besar waktu dia sangat sibuk. Saat itu dia benar-benar seperti bos yang serius. Hanya membahas pekerjaan, tidak membicarakan soal asmara. Ketika saya melakukan kesalahan, dia juga tidak segan-segan memarahi langsung. Tapi saat tidak sibuk, dia selalu mencari alasan memanggil saya ke kantor. Lalu menutup pintu dan menciumnya. Pintu kaca kantor. Dari dalam bisa melihat keluar. Tapi dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Karena itu, saya selalu bingung sampai hampir menangis. Melihat saya gelisah, dia malah semakin berani. Suatu kali ada orang mengetuk pintu dari luar. Tapi dia sama sekali tidak panik. Membuatku khawatir sampai ingin menangis. Si kecil itu terus saja. Tapi aku rasa dia juga cukup baik kok. Membawamu bekerja di sampingnya. Benar-benar pria teladan. Coba pikirkan, dengan penampilannya seperti dia, wanita menyukainya itu hal yang wajar. Sudah menikah, jadi apa? Masih ada banyak orang yang mengincarnya. Kamu harus hati-hati. Tapi dia juga tidak salah berkata begitu. Karena aku sudah lama menyadari masalah ini. Bahaya terbesar adalah karyawan baru. NGO, 01 putri kaya dari keluarga kaya. Hingga gaji, tidak cukup untuk mengisi bensin mobil supernya. Tapi malah sukarela datang ke perusahaan sebagai karyawan biasa. Biasa saja, katamu memang masuk akal. 6 petugas keamanan sudah lama mengumumkan status pernikahan mereka. Tapi masih ada yang ingin mendekatinya. Bukan karena aku curiga atau suka bersaing dengan wanita. Tapi aku sendiri yang mendengar NGO. Lin berbicara di telepon di kamar mandi. Dia bilang langsung aku harus mencari kesempatan untuk tidur dengannya. Jujur saja, jika bisa melakukan itu, hidup ini aku tidak akan menyesal lagi. Setiap hari melihat dia, bagaimana aku bisa tahan? Di dunia ini siapa yang bisa dibandingkan dengan dia? Baik bentuk tubuh maupun wajahnya adalah yang terbaik. Mencari di mana ada pria seperti itu. Ya benar-benar benar, jika bisa tidur dengannya, pasti harus buka sampahnya untuk merayakan. Lagi pula aku merasa dia sering melihatku. Pasti juga ada sedikit ketertarikan padaku. Aku ingin berkencan dengannya. Kamu benar. Harus cari kesempatan untuk membuatnya mabuk. Aku tidak percaya dia tidak ingin tidur denganku. Gambar adegan mesra saat mabuk tiba-tiba muncul di kepalaku. Sialan, sialan, aku pikir terlalu jauh Roy. Selain itu, perusahaan ini bertingkat banyak. Orang yang dia bisa temui setiap hari hanya di lantai ini. Dan orang yang layak mendapatkan 2 kata luar biasa. Hanya ada 6 adegan, tapi aku juga tidak bisa hanya mengandalkan beberapa kalimat tanpa bukti. Terus saja menuduh. Dia tidak pernah menyebutkan orang di perusahaan, juga tidak menyebutkan nama siapapun. Sepertinya tugas melindungi suaminya hanya bisa bergantung pada diri saya sendiri. Menunggu. Akhirnya tiba juga pesta akhir tahun. Saya rasa kesempatan yang disebutkan Angiolin pasti sudah tiba. Perusahaan besar. Jadi setiap departemen biasanya mengadakan pesta akhir tahun sendiri. Akhirnya baru ada pesta besar bersama. Di akhir tahun, pesta besar biasanya mengundang artis. Dan 6 petugas keamanan harus memberikan sambutan. Jadi waktu itu tidak cocok untuk ratai. Hanya ada pesta bersama. Kerja sama setiap bagian baru lebih mudah turun tangan. 6 cantu mendengarkan pendapat semua orang. Akhirnya memutuskan menyewa area perkemahan luar ruangan. Sebuah padang rumput luas dengan pemandangan indah. Semua orang sambil memanggang daging dan minum anggur. Di akhir juga ada area tenda. Perkemahan di bawah langit penuh bintang untuk bermalam. Saya tidak bisa langsung mengkritik Ai. Begitu mudah membuat salah paham. Orang yang tidak bersalah hanya bisa diam-diam mengamati lebih banyak. Akan segera tiba saat pemberian bonus akhir tahun. Semua orang merasa semangat, sambil makan dan minum sampai kenyang.
Mereka bernyanyi dan menari. Saya duduk bersama rekan kerja sambil makan dan mendengarkan gosip. Semua orang berkata, "Kenapa CEO kita menikah muda seperti ini?" Benar, saya bahkan tidak tahu seperti apa istri dia. Tapi dia dingin sekali dengan wanita. Tidak pernah bicara dengan Ai. Rahasia 8 hal tepat di depan mata. Saya hanya bisa tertawa kecil dan mengangguk setuju. Lagi pula saya dengar dia sangat dikontrol oleh istrinya. Seberapa sibuk pun harus pulang. Bahkan disuruh pulang untuk menemani istri. Kasihan sekali, siapa yang bisa mengatur istri dengan ketat? Jelas sekali dia sudah tidak sabar ingin pulang dan makan saya. Saat ini, Angeline sudah minum 1 putaran dan kembali ke meja. Dia juga membawa beberapa botol bir. Saya baru saja menyuguhkan beberapa gelas untuk bos. Dan jika dia tidur nyenyak, itu yang terbaik. Jadi tidak perlu banyak bicara. Dengan begitu, kita bisa bermain dengan nyaman. Ayo, angkat gelas. Semua orang tertawa dan bercanda. Ada yang bahkan memuji dia. Kamu memang berbakat. Saya memperhatikan Angeline dengan seksama. Tapi hanya meneguk 2 gelas bir. Hanya saja makan terlalu banyak daging panggang membuat perut agak kenyang. Saat itu, staf dari area perkemahan datang mencari Cantu. Saya melihat Angeline juga diam-diam mengikuti. Dalam hati langsung merasa tidak beres. Mencari alasan, saya juga berdiri dan mengikuti. Tapi karena Chow melangkah cepat di 6 adegan, saya tidak memperhatikan kemana dia pergi. Menelepon juga tidak ada yang mengangkat. Namun Angeline masih bisa mengejar. Saya terus mengikuti, lalu melihat langsung dia masuk ke sebuah toilet. Saya sempat mengira saya salah pikir. Dia hendak pergi. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Seluruh tubuh terasa panas. Kedua kaki lemas sampai tidak bisa berdiri tegak. Aku bersandar pada dinding mencoba bernapas cepat. Tepat saat itu pintu kamar mandi terbuka. Aku bertemu dengan Angeline. Dia menatapku sambil tersenyum. "Kamu baik-baik saja?" Aku merasa agak tidak nyaman. "Kamu bisa." Sebelum aku selesai bicara, dia sudah tertawa terbahak-bahak. "Saya masih berniat mencari cara untuk menangkapmu. Tidak menyangka kamu justru datang sendiri. Penampilanmu yang seperti ini. Saya benar-benar ingin memakanmu di tempat ini." Saya tidak pernah berpikir bahwa orang yang ingin dia buat mabuk adalah saya. Dia kuat sampai menakutkan. Begitu saja setengah menarik setengah mengangkat saya ke sebuah ruangan. Setelah itu dia mendorong saya ke tempat tidur. Langsung berlutut di atas saya. Saya rasa tidak salah. Dia memang tertarik pada saya. Kalau tidak, kenapa terus menatap saya? Kamu sangat cantik. Sudah lama saya tidak merasakan getaran seperti ini pada seseorang. Apa yang kamu lakukan padaku? Saya menggenggam kerah bajunya, tetapi pandangan saya mulai kabur. Ingin mengajak Anda minum tapi Anda tidak mau. Saya masih bisa berbuat apa? Jangan takut, hanya sedikit obat penambah gairah. Tidak berbahaya kok. Saya tidak tega membuat Anda terluka. Saya tidak suka kalau Anda pergi begitu saja. Jangan bilang tidak tapi sebenarnya ingin tidur dengan saya sekali saja. Kamu pasti akan suka padaku. Orang gila penyimpang. Tapi dia semakin mendengar semakin bersemangat. Langsung meraih tanganku untuk membuka bajuku. Saat itu ponsel di sakuku berdering. Dia meraih lalu melemparkannya jauh. Aku mulai benar-benar panik bahkan memohon padanya. Aku benar-benar tidak suka wanita. Aku sudah menikah. Dia mengernyitkan dahi dengan bingung. Dengan tubuh seperti ini, dia sudah menikah? Kalau dia menikah, lalu kenapa? Saya tidak peduli. Bahkan dia sudah menyiapkan alatnya. Dia membungkuk ingin mencium saya. Saya segera menoleh. Jadi bibirnya menyentuh leher saya. Saya merasakan rasa dingin mengalir di sepanjang punggung saat dia menyentuhnya dengan lembut. Jangan berharap ada yang datang menyelamatkanmu. Tempat ini cukup jauh dari area perkemahan.
Selain itu, semua orang sudah saya beri minuman keras. Mereka pasti sudah tertidur nyenyak sekarang. Kata-katanya membuatku semakin putus asa. Semakin dia melawan, aku semakin suka. Aku merasa pakaian di tubuhku mulai dicopot. Matanya bersinar melihatku penuh takjub. Kamu sangat cantik, apakah kamu tahu itu? Setiap malam aku memikirkanmu agar bisa tidur. Tapi dia segera menjadi marah. Jarinya menyentuh bekas di dadaku. Bekas yang ditinggalkan polisi. Apakah kamu benar-benar bersama orang lain? Dia menekan dengan kuat. Itu tidak sopan sama sekali. Kenapa bisa membiarkan pria menyentuh tubuh yang sempurna seperti itu dan digunakan untuk melayani pria? Bukankah itu terlalu sia-sia? Kenapa? Saya mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorongnya jatuh ke tempat tidur. Dia benar-benar jatuh ke lantai. Saya segera ingin melarikan diri. Tapi kaki saya yang lemas membuat saya terjatuh ke lantai. Sakit sampai air mata mengalir. Dia bangkit dengan cepat dan meraih kaki saya. Kamu suka bermain di luar ya? Saya tidak keberatan, hanya takut kamu malu. Baiklah, naik ke tempat tidur. Lantainya dingin, saya tidak ingin kamu terluka. Atau kamu lebih suka melakukannya di lantai? Saya akan lembut. Kamu juga suka saya kan? Di tempat saya tidak lebih baik dari Sao. Apa yang menarik dari pria-pria kia itu? Ceteh voi toi mot lendi. Ban sebiet pu entuyet vi denao. Toi dung lamot kedin. Mot kebien tai tcs. Koye ke otoi tusan nalen giung. Saudo cui su ken manfao ngece toi. Aku menggertakkan gigi, mengerahkan semua tenaga untuk mengangkat kepala, dan memukul keras dahinya. Tapi aku juga pusing. Tepat saat itu pintu kamar didorong terbuka. Orang di depanku terpental jauh. Sebuah handuk cepat-cepat melingkari tubuhku. Suara yang familiar terdengar. Jangan takut, Tin Hoi, ini aku. Saya sangat akrab dengan aroma 6 cantu. Saya langsung merasa jauh lebih tenang. Saya menangis sambil berkata padanya, sakit sekali, lutut saya sakit, sekarang dahiku juga sakit. Saat itu 6 cantu terlihat sangat menakutkan. Tapi saya tidak berani melepaskan tangannya. Hingga dia membalutkan bajunya untuk saya. Lalu menggendong saya ke ruangan lain. Saat itu aku baru benar-benar rileks. Tapi ketika tubuh santai, perasaan lain datang. Rasa haus membara dari dalam. Aku merasa tidak nyaman sampai. Untuk pertama kalinya aku buru-buru membuka bajunya. Tapi karena mata berkedip dan tangan gemetar, aku tidak bisa membuka kancing bajunya. 6 cantu, aku tidak nyaman. Aku ingin tidur denganmu. Dia juga bingung. Kita ke rumah sakit dulu saja. Tapi aku tidak mendengar apa-apa. Kancing bajunya tetap tidak terbuka. Aku panik sampai hampir menangis. Kenapa tidak bisa dibuka seperti ini? 6 cantu. Aku tidak tahan lagi. Malam itu kami berpelukan sangat lama. Sampai akhirnya aku merasa sangat lelah sampai tertidur. Ketika aku bangun, aku sudah berada di rumah sakit. 6 adegan menundukkan kepala di samping tempat tidur. Aku terlihat sangat lelah. Tidur sangat nyenyak. Aku sedikit bergerak. Dia langsung terbangun. Apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Aku merah wajah. Tidak apa-apa, sayang. Jangan khawatir. Dia bilang obat itu tidak berbahaya bagi tubuh. Menyebutkan hal ini, wajah 6 kancu langsung berubah. Berani mengganggu orangnya. Dia benar-benar ingin mati. Saya terkejut. Kamu mau melakukan apa? Semua ini karena kelalaianmu. Saya kira dia suka padamu. Ternyata malah aku. Kenapa wanita malah mengincar aku? Dia dengan lembut menepuk tanganku untuk menenangkan. Kamu bukan penjahat jalanan. Kenapa kamu tegang? Saya menyerahkan dia ke polisi Roy. Baru kemudian saya tahu Angeline sebenarnya sangat kaya. Dia datang jadi pegawai kantor hanya karena keluarganya. Merasa dia terlalu suka berpesta. Meminta dia cari pekerjaan agar tidak terlalu bosan.
Karena kasus ini keluarganya dia diawasi oleh 6 polisi. Sampai dia memperhatikanku, pasti tidak ada akhir yang baik. Tapi aku tidak ingin terlibat dalam hal ini. Dia membuatku sangat ketakutan. Aku tidak punya alasan untuk membela dia. Aku yang memeluknya. Syukurlah kamu datang tepat waktu. Kalau tidak aku tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana kamu tahu aku ada di sana? Diaiknya lembut mengelus kepala saya. Dia pulang ke kamp, melihat aku tidak ada di sana. Telepon tapi aku tidak mengangkat. Untung saja dia pernah khawatir tentang keselamatanku. Jadi dia memasang pelacakan di ponselku. Aku benar-benar menghargainya. Aku langsung mencium bibirnya. Terima kasih, suamiku. Tepat saat ini, pintu kamar rumah sakit didorong terbuka. Perawat berdiri di luar mengernyitkan dahi melihat kami. Hei, ini rumah sakit. Kalian berdua perhatikan Citra sedikit. Tapi, hubungan saya dengan Liu Chantu sudah jauh lebih baik. Setelah kejadian ini, dia semakin khawatir tentang saya. Meskipun tidak diumumkan ke media, tapi dia sudah langsung memberitahu kepada seluruh perusahaan tentang saya. Waktu itu saya sudah bekerja di perusahaan beberapa bulan. Ketika rekan kerja tahu saya adalah bosnya, semua mengeluh dan mengomel. Begitu melihat 6 petugas keamanan pergi, saya langsung melambaikan tangan menenangkan. Tidak apa-apa, saya benar-benar bukan datang untuk mengawasi siapapun. Kalau ada yang ingin mengeluh tentang 6 petugas keamanan, silakan bicara saja. Saya jamin tidak membuka laporan. Hanya saja dia tidak tenang saat saya di luar. Jadi dia bersikeras menarik saya ke perusahaan saja. Selama beberapa bulan bekerja, meskipun saya dan dia suami istri. Tapi 6 petugas polisi tidak pernah memanfaatkan hal ini untuk menyulitkan rekan kerja atau membocorkan rahasia apapun. Lebih lagi, kasus Angelin membuat heboh seluruh perusahaan. Semua orang juga tahu, saat ini ada yang menyetujui. Mungkin CEO juga tidak menyangka bahwa mendekatkan istri ke dirinya masih bisa jadi sasaran orang lain. Sekarang giliran saya yang berpura-pura menderita sambil menunjuk diri sendiri. Apakah saya terlihat seperti suka wanita? Kenapa dia malah menyerang saya? Dia cantik dan tubuhnya juga proporsional. Saya masih bertanya-tanya kenapa Angelin terus memuji dia cantik. Awalnya saya pikir dia sedang mengejeknya. Menakutkan sekali. Saya baru saja berteriak tapi langsung ditangkap oleh 6 polisi. Dia menatap saya dengan tajam. Teham Tin dulu di kantor suka berteriak. Kenapa ribut seperti ini? Kalau hari ini aku tidak menyelesaikan pekerjaanku, aku tidak boleh pulang. Aku malah semakin ingin berteriak lebih keras. Dia benar-benar serius sampai menakutkan saat bekerja. Tapi bagiku, dia tetap lebih memihak daripada yang lain. Bahkan saat memaksa aku lembur, dia juga secara sukarela duduk bersama aku. Sayang, besok bisa lanjut lagi nggak? Aku menggeser tumpukan dokumen ke arahnya. Hari ini harus selesai hari ini. Kerja ya kerja. Saya kesal, bagaimanapun dia harus tetap bersamaku. Kalau tidak selesai, saya tidak akan pulang lagi. Setelah mendengar itu, dia langsung mengangkat saya, langsung menuju ke kantor. Kamu yang bilang ya, harus selesai baru boleh pulang. Dia sudah lama ingin mencoba. Nama pria anjing sialan ini. Hasilnya sudah sangat terlambat. Saya duduk di sudut makan makanan luar. Sementara dia dengan setia membantu saya meningkatkan CA. Kamu lihat, kamu sudah keluar pada jam segini tapi masih membuat keributan. Saya disiksa olehnya. Saya lapar dan lelah. Dia bagaimana? Masih terlihat penuh energi, seperti bisa bekerja sepanjang malam. Kamu makan sedikit saja. Aku tidak makan sauhai, hanya makan sedikit lalu melanjutkan. Tidak perlu. Dia menatapku dengan senyum penuh makna. Dia sudah kenyang. Aku masih ingat dia bilang di kantor. Jadi, kamu suka di kantor ya? Ekspresi tegangmu tadi sangat indah.
Kalau bukan membuang-buang makanan itu tindakan yang salah. Aku benar-benar ingin melemparkan pangsit ke wajahnya. Aku sudah kenyang lalu tiba-tiba ingat sesuatu dan bertanya. Benar, aku baru saja teringat sesuatu. Dulu ayahmu menentang pernikahan kita. Lalu bagaimana kamu meyakinkan dia? Dia baru saja selesai bekerja dan menarik aku turun ke lantai bawah. Kamu cuma sedikit meyakinkan saja. Saya tidak percaya. Ceritakan bagaimana kamu meyakinkannya. Dia menghela napas. Tatapannya penuh ketegasan. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Tentu saja. Saya mengangguk. Dia mulai bercerita. Aku sudah bilang padamu. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Ketika kamu datang ke perusahaan mencari ayahmu, aku melihatmu untuk pertama kalinya. Aku langsung terpikat, tapi aku belum pernah melihatmu pacaran sekalipun. Waktu itu aku tidak tahu apakah kamu sudah punya pacar. Kalau kamu masih sendiri, aku pikir kamu masih muda. Aku bisa mendekatimu perlahan, tapi tidak kusangka terjadi masalah dengan ayahmu. Setelah itu aku melamar kamu. Ayahku awalnya tidak setuju. Aku langsung bilang bahwa aku sudah mengamatimu lama. Lebih dari itu, aku hanya punya reaksi fisiologis terhadapmu saja. Jika bukan kamu, seumur hidup ini dia jangan berharap punya cucu. Saya terkejut dia juga percaya. Dia membuka ponsel, menggeser ke sebuah foto saya dari 2 tahun lalu. Dia sudah memotret kamu sejak lama. Dia menunjukkan itu padanya, dan bilang jika kamu menikah dengan orang lain dia akan lajang seumur hidup. Kalau tidak, aku akan menunggu kamu bercerai lalu menikahimu. Atau aku akan sendiri seumur hidup. Ayahku takut karena diancam olehku. Jadi dia setuju. Tapi karena semuanya mendesak, aku langsung menikah. Kamu juga tidak tahu apakah kamu punya perasaan padaku atau tidak. Jadi awalnya aku bersikap dingin padamu. Ternyata semuanya seperti itu. Aku mendorongnya ke depan, lalu tiba-tiba melompat ke punggungnya. Dia bereaksi cepat menangkapku. 6 polisi seperti ini. Kita akan saling mencintai seumur hidup ya. Baik, hanya boleh mencintai dan tidur dengan kamu saja. Baik, aku bersumpah. Dia melirikku lalu dengan santai berkata. Tapi ngomong saja tidak ada gunanya. Harta dan rumahmu sudah aku pindahkan atas namaku dulu. Dia menggendongku berjalan perlahan. Dia berjanji, dalam hidup ini, aku hanya mencintai dan tidur dengan Teham Tin Hoi. Kalau salah, langit akan menghukum. Si, jangan ucapkan kata-kata sial seperti itu. Aku langsung menutup mulutnya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menjilat telapak tanganku. 2 membuatku segera melepaskan tanganku. Dia berkata lagi, jika kamu masih belum tenang, aku punya cara lain. Cara apa? Kamu hanya perlu menguras tenagaku setiap hari. Maka aku tidak akan punya pikiran untuk mencari orang lain. 6 adegan surat cinta besar setan. Tempat parkir malam tidak ada orang lain. Atau coba sekali di dalam mobil ya. Aku benar-benar tak berdaya menghadapi pria seperti ini. Tapi di dalam hati aku sangat bahagia. Aku pikir kehidupan ke depan pasti akan semakin menarik lagi.